Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Justina Batara Santos, NIM 2110047 dari kelas B Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan ada beberapa hal. Yang bagian pertama itu tentang perbedaan hard disk dengan SSD, perbedaan prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9, dan saya akan menjelaskan juga tentang tutorial simulasi jaringan LAN dan WAN. Oke, langsung saja ke bagian pertama. Saya langsung ke PowerPoint saya, di mana saya akan menjelaskan yang bagian pertama, yaitu tentang perbedaan hard disk dan SSD. Oke, kita ke bagian hard disk. Sebelumnya saya akan menjelaskan hard disk itu merupakan perangkat keras atau hardware yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada sebuah PC, laptop, maupun komputer. Oke, selanjutnya tentang SSD atau Solid State Drive. Itu merupakan perangkat yang dirancang untuk menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Di dalamnya ditanamkan suatu chip sebagai media penyimpanan guna menulis maupun membaca suatu data. Oke, selanjutnya kita langsung ke perbedaannya. Yang bagian pertama yaitu komponen yang terdapat di dalamnya, di mana hard disk memiliki bagian mekanik yang terdiri atas piringan, lengan, dan motor yang terhubung langsung ke piringan, sedangkan SSD tidak memiliki ketiga bagian seperti yang ada pada hard disk, karena komponen utamanya terdiri atas IC, chip, dan kapasitor sebagai media penyimpanan. Oke, yang bagian 2 memiliki cara kerja yang berbeda, yang dimana sistem kerja pada hard disk menggabungkan antara sistem mekanik dan elektrik untuk mengelola data, kalau sedangkan untuk SSD hanya mengandalkan sistem elektrik saja, jadi tidak ada satu bagian pun yang bergerak selama proses menulis maupun membaca data. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu tingkat kemampuan membaca maupun menulis data, yang dimana SSD ini lebih bisa diunggulkan karena semuanya mengandalkan sistem elektrik. Tingkat kecepatannya itu SSD itu 8 kali lebih cepat dibandingkan hard disk. Oke, selanjutnya yang ke bagian 4, berat masing-masing. Karena komponen yang di dalam hard disk itu adalah komponen bergerak, maka ukurannya jauh lebih besar, begitu pula dengan beratnya. Sedangkan ukuran SSD saat ini disusutkan menjadi sebesar 2,5 inci. Oke, yang bagian kelima, fragmentasi yang berbeda. Di sini fragmentasi merupakan pemecahan data-data yang disimpan dalam hard disk yang disebabkan karena penuhnya hard disk. Data yang awalnya tersusun secara rapi dan beraturan akan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan ini akan menyebabkan kinerja hard disk menjadi lambat secara perlahan. Kalau sedangkan untuk SSD tidak mengalami fragmentasi karena penyimpanannya sudah menggunakan chip flash. Oke, yang bagian terakhir yaitu efek yang mungkin timbul dari penggunaannya. Itu penggunaan hard disk biasanya menimbulkan suara berisik sebagai akibat dari kinerja sistem mekanik di dalam komponen hard disk. Kalau untuk sedangkan pada SSD, suara lebih halus dan pelan. SSD tidak mudah panas sehingga ketahanan dan keawetan lebih bagus dibandingkan hard disk. Oke, itu adalah perbedaan dari hard disk dan SSD. Selanjutnya tentang perbedaan prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9. Ini adalah bentuk dari prosesor Core i9 dan ini prosesor Ryzen 9.
Kita langsung ke perbedaannya. Yang bagian pertama yaitu ukuran semikonduktornya. Kalau ukuran dari prosesor Ryzen 9 itu ukurannya 7 nm atau nanometer. Kalau untuk prosesor Core i9 itu 14 nanometer. Selanjutnya tentang thermal design power atau TDP, itu untuk prosesor Ryzen 9 itu 54 watt, kalau sedangkan untuk prosesor Core i9 45 watt. Selanjutnya yang ketiga suhu CPU. Kalau suhu CPU untuk prosesor Ryzen 9 105 derajat Celcius, kalau untuk prosesor Core i9 100 derajat Celcius. Selanjutnya kecepatan CPU. Kalau kecepatan CPU untuk prosesor Ryzen 9 8 kali 3,3 GH, kalau sedangkan untuk prosesor Core i9 itu 8 kali 2,5 GH. Selanjutnya tentang memori. Di sini memori untuk prosesor Ryzen 9 itu 4266 MHz. Kalau untuk prosesor Core i9 itu 2933. Selanjutnya MMX. Kalau untuk prosesor Ryzen 9 itu mempunyai MMX, sedangkan kalau untuk prosesor Core i9 itu tidak mempunyai MMX. Oke, ini adalah dua hal yang saya menjelaskan, dua hal tentang perbedaan dari hard disk dan SSD, terus perbedaan dari prosesor Core i9 dan prosesor Ryzen 9. Selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang simulasi jaringan komputer LAN dan WAN. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang jaringan LAN atau Local Area Network. Itu digunakan untuk menghubungkan simpul yang berada di daerah yang tidak terlalu jauh, seperti dalam suatu bangunan dengan radius maksimum 10 km. Kalau untuk WAN atau Wide Area Network, itu jaringan WAN itu dapat mencakup radius kerja antar benua, melewati batasan geografis negara dan bersifat milik umum, atau biasanya contohnya seperti internet. Oke, itu adalah pengertian dari jaringan LAN dan WAN. Langsung saja saya akan simulasikan jaringan LAN dan WAN. Kita ke pojok kiri bawah, terus klik yang end device ini, terus kita pilih yang server. Kita klik, lalu kita letakkan di sini. Di sini terus kita pilih switch-nya. Di sini saya menggunakan dua switch, yaitu yang pertama itu 2950. 2950 DT. 50 maaf. 2950. Terus kita geser ke kanan sedikit. Terus yang kedua saya menggunakan switch yang 295T. 50T maksudnya. Kita geser. Oke. Terus di sini saya akan tambahkan 4 komputer di bagian switch yang kiri. 1, 2, maaf, 3, 4. Oke, naikkan sedikit. Selanjutnya saya di sini akan tambahkan lagi hub. Oke, kita pilih hub. Klik di sini.
Di sini saya akan tambahkan lagi dua komputer lagi. Dan 1 laptop. Oke. Selanjutnya di bagian kanan saya ini saya akan tambahkan lagi 1 server. Letakkan di sini. Dan saya akan tambahkan lagi wireless-nya. Kita klik di sini, terus kita pilih access point. Klik di sini. Selanjutnya saya akan tambahkan 1 laptop, 1 smartphone, dan 1 tablet. Oke, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan kalau server ini fungsinya untuk mengatur hak akses ke dalam jaringan yang bisa digunakan oleh komputer klien. Ini server. Terus switch itu fungsinya sebagai penghubung beberapa alat atau beberapa komputer atau beberapa alat lainnya yang membentuk suatu LAN yang memiliki IP-nya masing-masing. Dan selanjutnya access point itu fungsinya sebagai pemancar sinyal internet. Oke. Selanjutnya hub. Hub di sini fungsinya untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya, asalkan masih dalam lingkup jaringan yang sama. Di sini hub dan ini switch itu sama saja, tetapi hanya ada beberapa perbedaan. Yang pertama, kecepatan akses switch ini lebih cepat dibandingkan hub. Terus switch ini hanya mentransfer data yang diterimanya, yang dimana data yang diterima dari server ini, terus meneruskannya kepada port yang ditujunya saja, maksudnya ya, dari server ini dan tertuju pada komputer yang pertama atau kedua, ketiga. Sedangkan pada hub itu membroadcast data yang masuk pada port yang dimilikinya. Oke. Itu adalah beberapa perbedaan dari switch dan hub, tetapi dua-duanya sama saja, hampir sama saja. Oke, langsung saja kita ke koneksinya. Kita klik yang tanda petir ini. Karena server dan switch ini berbeda, kita menggunakan kabel strike yang dimana menghubungkan perangkat yang berbeda. Kita klik, kita hubungkan ke switch yang pertama. Oke. Geser sedikit. Terus selanjutnya switch yang pertama ke switch yang kedua, karena sama jadi kita menggunakan kabel yang crossover. Kita klik. Oke, kita hubungkan lagi. Terus switch dengan hub ini karena sama saja, jadi kita menggunakan kabel crossover, atau kita bisa menggunakan automatic ini. Kita klik agar bisa membaca kabel apa yang bisa digunakan. Oke, di sini terbaca, dan karena sama jadi kabelnya tuh crossover. Oke, selanjutnya kita hubungkan switch ke komputer. Karena berbeda jadi kita menggunakan kabel strike. Tapi di sini saya menggunakan yang tanda petir ini agar mudah terbaca, langsung terbaca kabel apa yang kita gunakan.
Oke, kita klik. Selanjutnya hub. Oke, sudah terhubung semua. Selanjutnya kita ke server dan access point. Kita menggunakan yang automatic ini. Kita klik. Oke, karena sama saja jadi kabelnya tuh crossover. Di sini, di bagian sini, bagian kanan sini, karena komputernya belum terhubung ke access point, kita double klik di laptopnya, maaf. Terus kita pilih di pixel ini, kita ke bagian bawah. Di sini karena jaringannya tidak wireless, jadi kita matikan. Kita tekan di tombol off ini, di tombol ini untuk matikan. Kita klik, terus kita double klik di sini, kita keluarkan, kita geser, kita geser ke bagian kanan. Kalau di bagian sini berarti area sini area terlarang, jadi kita naikkan ke atas. Kalau sudah tanda plus berarti kita letakkan ke situ. Oke, di sini kita klik yang laptop NM1W ini, maaf. Terus kita ke bagian bawah kanan sini, kita double klik, kita geser dan letakkan ke sini. Oke, terus kita on kan. Coba kita lihat apakah sudah terhubung atau belum. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita klik ke server yang pertama, terus kita ke desktop, kita pilih IP-nya, kita masukkan nilai IP-nya 192.168.1.1. Oke, kita langsung klik di sini. Selanjutnya kita close, kita ke service, kita ke DHCP. Lalu di sini kita servisnya kita on kan. Di sini start IP-nya itu kita 2, karena tadi awalnya di servernya itu sudah 1. Terus kita ke defaultnya 192.168.1.1. Masukkan nilai yang tadi sudah dimasukkan pada servernya atau di IP-nya, IP awalnya. Karena sudah di sini IP start IP-nya itu 2, karena tadi sudah masukkan satunya di servernya. Dan IP-nya ini bisa maksimum sampai dengan 512. Oke, selanjutnya kita save. Oke, sudah. Kita close. Oke, sama halnya yang server yang kedua ini, kita klik, pilih desktop, IP-nya, kita masukkan IP-nya 192.168.2.1. Kita langsung klik di sini. Oke, kita close, kita ke service-nya, kita ke DHCP, kita on kan lagi. Di sini startnya tuh 2. Oke, defaultnya tadi angka yang sudah dimasukkan di awal 168.2.1. Selanjutnya kita save. Oke, kita close. Di sini kita klik di PC atau komputernya, ke desktop, ke IP-nya, kita langsung ke DHCP-nya saja. Ini nanti angka IP-nya langsung dikeluarkan dan
mulai dari 2 karena pertamanya sudah di server ini. Ini tidak kita masukkan manual lagi, sama seperti kayak tutorial yang sebelumnya. Jadi kita langsung ke DHCP-nya saja. Oke, kita close lagi. Sama halnya komputer yang kedua, desktop IP, langsung ke DHCP. Ya, IP-nya langsung muncul. Terus kita close lagi, close. Sama halnya dengan komputer yang ketiga. Oke, DHCP. Oke, kita close lagi. Oke, klik lagi IP-nya DHCP. Oke, close lagi. Selanjutnya DHCP. Oke, kita close lagi. Ke desktop IP DHCP. Oke, 7. Ke laptopnya sama desktop DHCP. Oke, 8. Sama halnya dengan server yang bagian kanan ini. Oke, masukkan laptop. Oke, oh sudah ternyata. Kita close lagi. Smartphone-nya IP oke, sudah. Kita close. Coba kita lihat tabletnya. Oke, sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kalau yang bagian kanan ini itu merupakan jaringan komputer yang WAN yang seperti internet, yang dimana akses ini sebagai pemancar internetnya. Terus yang bagian kanan ini merupakan bagian kiri ini merupakan LAN, yang dimana local area network, yang menghubungkan dalam satu daerah saja yang tidak terlalu jauh. Kalau yang bagian kanan ini kan internet, jadi bisa menghubungkan sampai sejauh manapun bisa terhubung. Oke, di sini kita akan mengirim paketnya. Kita coba mengirimkan paketnya dari komputer yang pertama ke laptop sini. Oke, sukses. Selanjutnya kita coba ke laptop yang ini, ke tablet. Oke, sukses. Selanjutnya dari smartphone ke laptop. Oke, sukses. Selanjutnya kita dari PC yang kedua ke PC 5 ini. Mana coba kita lihat, sukses. Oke, mari kita coba simulasikannya. Kita klik di laptop dan ke smartphone, sukses. Terus dari PC yang satu ke laptop. Oke, sukses. Kita pilih icon yang di belakang real time atau simulation, terus kita pilih auto capture play. Oke, kita play. Oke, kita tunggu. Oke, di sini laptopnya sudah mengirim paketnya. Di sini sudah sampai di hub. Oke, di sini dia akan bagi, tapi nanti akan tanda silang, berarti itu bukan ke bagian situ, atau tidak mengirim paketnya ke PC-PC yang lain atau ke tempat-tempat lain. Oke, selanjutnya kita tunggu. Kalau centang hijau berarti simulasinya berjalan sukses. Sukses maksudnya. Oke, maaf, tunggu. Kita klik. Oke, kita coba lagi. Maaf, kita coba klik laptop ke tablet. Maaf, kita delete dulu. Kita klik paketnya dari laptop ke tablet. Terus dari PC yang 0 ini ke PC yang 4. Oke, sukses. Kita pilih icon ini belakang real time. Klik.
pilih auto capture. Oke, kita tunggu, kita lihat. Oke, mengirim paketnya. Oke, ini dia ke server, tapi akan tanda silang karena itu bukan mengirim ke situ. Terus kita tunggu. Maaf, tunggu. Oke, kita lihat. Oke, sukses. Maaf, kita delete dulu. Coba kita klik laptop ke smartphone, spirit time atau capture. Kita tunggu. Kita klik, kita delete, kita coba lagi. Oke, sukses simulasi. Oke, kita tunggu, kita lihat. Oke, tanda silang. Kita tunggu. Oke, ke laptopnya. Oke, kita lihat, kita tunggu. Oke, kembali lagi. Kalau kembali ke smartphone berarti berhasil, atau tanda centang hijau berarti berhasil atau sukses. Oke, kita tunggu. Oke, smartphone-nya sukses. Oke, kita kembali ke retime, delete. Oke, yang ini adalah bagian yang ketiga. Saya menjelaskan simulasi jaringan komputer. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya.